Kok belum punya anak sih, kayak pertanyaan orang-orang. Jujur Kenapa ya, sih? untuk anak Tuhan hal yang kami nanti-nantikan, itu Mhm. sebuah karunia Tuhan yang benar-benar kami damba-dambakan. Kita mulai IVF itu udah dijadiin embrio, Mhm. udah tinggal dimasukin ke rahim sebenarnya. Right. Tapi nggak lama setelah itu aku dinyatain COVID. Udah, nggak usah ngapa-ngapain ya, Ngapa-ngapain, pasrah aja. ya. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Gue gak tau ya, gue gak ngerasa ketika again ini perspektif gue, mungkin kalau misalnya tetangga gak setuju ya sudah lah ya, tolong tulis di kolom komentar aja gitu ya. Tapi gue gak setuju the fact that Tuhan menyentil sampai seperti itu ya, sampai mobilnya cuman gara-gara Andrea mempertanyakan Tuhan gitu. Kayak gue tadi sempat sebelum kita masuk ke sini kita sempat ngobrol bentar, dan seminggu yang lalu gue dapet sebuah kalimat di hati gue di mana Tuhan bilang the blessing can become a curse kalau fondasinya belum kuat gitu. Dan tadi artinya adalah berkatnya itu bisa menjadi sebuah kutukan kalau misalnya fondasinya itu tidak kuat gitu. Gambar yang ada di kepala gue adalah ketika sebuah gedung yang fondasinya itu masih belum kokoh, tapi dia udah taruh gedungnya udah sampai tinggi, lu mikir kayak wah luar biasa Tuhan memberkati gue dengan gedung yang sangat tinggi. Tapi begitu kena angin, gedungnya roboh, fondasinya juga ikut hancur gitu. Jadi sebelum kadang-kadang tuh kita suka nanyain gitu ya, Tuhan kenapa orang sebelah gue udah diberkatin, orang sebelah kiri gue udah diberkatin, kayak di Instagram mereka hidupnya enak banget gitu, dapat likes banyak, subscriber banyak, kenapa gue belum gitu kan. Nah kadang-kadang jawabannya adalah Tuhan terlalu sayang sama kita, karena kalau misalnya sampai Tuhan memberikan berkatnya sekarang, suatu saat itu akan menjadi kutukan karena fondasinya belum kuat. I think that moment ketika lo ketabrak mobil itu atau nabrak mobil itu menurut gue adalah momen dimana Tuhan lagi menguatkan fondasi karena dia terlalu sayang sama lo. Iya, betul. Jadi I think dia lagi dan kalau misalnya memperkuat fondasi itu kan kita jedung Yes. sampai ke bawah gitu. Iya. It's sampai dalam kegelapan gitu kadang-kadang gitu kan. Iya. Karena ya namanya fondasi itu lo harus, karena gue pernah ngerasain selama 7 tahun sampai tahun 2019 itu puncaknya. Itu benar-benar gue ngerasa tuh kayak lagi ya itu jedung sampai ke bawah tanah banget. Dan itu di tahun 2019 akhir suara atau bisikan yang sama di hati gue bilang the foundation has been set. Itu jadi kayak oke, karena gue mempunyai purpose, tujuan yang seperti gedung tinggi yang tinggi banget. Jadi waktu untuk mempersiapkan fondasinya cukup lama juga nih kayak gitu. Jadi 2012 sampai 2019 it was like a foundation time for me gitu. Sekarang ini gue yang kayak wow, gue bersyukur banget ya, kayak gue udah mulai ngeliat nih lantai satunya, gue udah mulai lantai duanya, walaupun lama banget berasanya, tapi I think I can handle the blessing better daripada dulu ketika gue dapat blessingnya misalnya seperti itu. Jadi ketika Bimo datang dalam hidup lu, ketika lu akhirnya apa yang terjadi dengan janin dan abis itu COVID juga dan lain-lain, fondasinya itu udah kuat banget. Betul. Sehingga ya fondasi yang di atas batu itu ya, ajaran Tuhan Yesus itu yang ketika ada angin itu bukan fondasi abal-abal dari pasir gitu. Itu fondasi benar-benar on a rock gitu kan. That's what I feel sih gitu yang dari tadi. Karena dia sayang banget sama Andrea sampai dia takut kalau misalnya blessing yang dia kasih itu malah jadi kutukan gitu. Jadi dia harus memperbaiki fondasinya kayak gitu sih. Iya sih, aku juga ngerasain kayak makanya aku bilang sampai detik ini aku bilang aku kayak diberkatin banget, kayak super blessing, pernah ngelewatin masa-masa itu dari dulu waktu aku mempertanyakan Tuhan di masa aku kecil, terus kembali terulang pas lagi aku udah remaja gitu, sampai akhirnya aku benar-benar bisa lebih dekat dengan Tuhan, bisa mencintai Tuhan dan lebih bisa pastinya menerima Tuhan di kehidupan aku. Kayak menjalani semuanya
ya semuanya ya harus berdasarkan dengan Tuhan gitu. Ya, dan berserah itu ya. Andrea, tapi akhirnya yang gue tahu nih lu sama Bimo sempet nyobain lagi kan untuk bayi tabung. Tapi gak pernah terlaksana. Yes. Kayak there is something about you and Ini aku belum pernah babies. cerita sih. What happened? Ini sebenarnya kayak kemarin Bimo bilang, sayang kayaknya besok kamu bakalan sharing sama Daniel tentang journey anak kita deh. Enggak kali ya. Kalau gitu kayaknya enggak deh. Ternyata ini beneran kayak oh wow, berarti memang Karena ketika nanti kalian udah punya anak, kalian akan ngelihat podcast ini dan habis itu kalian ngelihat bagaimana cara Tuhan bekerja. But anyway, please this is gonna be part of the journey of your miracle. Nah, untuk itu kita undang juga di sini Ganindra Bimo. wow, surprise. Tadi gue lagi di rumah, kok ada di sini tuh. Yang acting bukan Andrea, gue. Dia emang nalurinya udah harus acting gitu. Aktor banget. Gue, Bim, kita, you know, gue bilang ke Bimo gitu ya, Bim, lo tau gak? Mulai hari ini gue akan nyebut lo adalah bom ke-14. Oh ini masih lanjut. Yoi, lu adalah bom ke-14 gitu. Kayak baru main film 13 bom dan habis itu gue bilang kayak I am the bomb gitu kan. Gila, aduh sampai ini. I am the bomb gitu. Bro, tapi thank you so much. Gue thank you. Udah menyempatkan datang ke sini dan sebenarnya niatnya untuk ngejemput istri tercinta tapi langsung kita suruh masuk gitu ya. Karena emang kalau Tuhan udah punya rencana tuh selalu ya. Itu bro. Bisa pas gara-gara literally kita baru aja mau masuk sebuah segmen yang menurut gue sebuah journey baru di season hidup kalian, yaitu mempunyai anak. Gue percaya banget kalau misalnya kalian akan diberkati dengan anak. Amin. Gitu ya, anak biologis. Amin. Gitu. Walaupun pemberitaan soal lo menjadi ayah ibu baptis dari anaknya Angga gitu, itu juga lagi hits banget. Tapi gue percaya bahwa Tuhan akan menghadiahkan kalian, mengkaruniai kalian dengan anak biologis dari kalian sendiri. Amin. Gitu. Tapi of course tadi kita udah ngomongin cukup banyak soal ketika harus kehilangan janin, dan gue mungkin pengen ngebahas tadi soal bayi tabung gitu sebagai part of this journey. Nanti ketika anak kalian nonton podcast ini, wow, ternyata untuk aku ada di dunia ini, papa mama itu berusahanya berat banget ya ternyata, sampai hampir mati juga lagi mama kayak gitu. So I don't know, maybe this is like sebuah track record juga gitu yang untuk memperlihatkan seberapa hebatnya Tuhan yang kita sembah, dan Tuhan yang menghadiahi sebuah miracle yang nanti akan nonton episode ini. Yes. So yeah bro, like tell me, like mungkin dari Andrea dulu gitu ya tentang si journey bayi tabung ini juga gitu. Kebetulan waktu kita mulai IVF itu pas banget, bertepatan pas lagi berapa bulan sebelum akhirnya aku COVID. Jadi pada saat sebelum itu aku udah lagi persiapan untuk kayak udah dijadiin embrio, udah tinggal dimasukin ke rahim sebenarnya. Right. Tapi gak lama setelah itu aku dinyatain COVID. Ini berarti jadi, Februari 2019 sebenarnya udah siap banget udah siap. Wow. Tapi pada akhirnya aku harus berhenti lagi karena harus COVID dulu kan. Jadi ya masa pandemi diamin dulu sampai akhirnya kita belum mulai lagi sampai sekarang. Itu yang ngebuat kami juga ngerasa bukan masalah gak siap, tapi rasanya kayak ya kami udah ngelakuin apa yang kami bisa, tapi pasrah dan berserah itu kan dua hal yang berbeda, dan kami harus mengerti betul dua makna kata-kata itu. Oke, apa bedanya antara pasrah dan berserah? Kalau pasrah ya udah gimana nanti aja, tapi kalau berserah benar-benar surrender, dan kami tahu bahwa apapun yang sudah kami lakukan pasti ada campur tangan Tuhan di ending, dan kalaupun tidak sesuai dengan harapan dan rencana kami, rancangan Tuhan itu udah paling indah. Itu rasanya kayak berserah. Wow. Tapi kalau pasrah, ya udah nggak usah ngapa-ngapain ya. Wow.
Dan kami semakin kesini, semakin hubungan kami semakin dewasa, semakin banyak ujian, bukan cobaan ya, ujian. Semakin banyak diuji, semakin sering kami ngelewatin fase-fase yang untuk nambahin level cinta kami. Itu semakin paham antara pasrah dan berserah itu. Jadi sekarang udah semakin tahu, kita surrender aja, berserah aja, karena kami tahu rancangan Tuhan udah paling indah. Dan waktunya gak akan pernah salah. Kairos sudah paling bener deh, waktu Tuhan tuh udah. Kairos tuh artinya waktunya Tuhan yang paling tepat gitu. Betul. Jadi sekarang nih udah 4 tahun sejak lu COVID gitu. Kenapa gak nyobain lagi ke IVF lagi? Enggak sih, sebenarnya kami pengen ngelanjutin prosesnya, tapi kami juga udah gak ada trauma. Ya memang belum aja sih. Dan kalau ditanya sebagai manusia, rancangan kami tuh apa sih? Bahkan gue sama Andre udah diskusi, kayaknya kalau 5 tahun dari sekarang kita punya planningnya ini, 10 tahun dari sekarang kita planningnya ini. Ya. Ternyata minggu depan aja udah berubah bro. Iya. Semua yang di planning untuk seminggu doang, berubah exactly. Ya. Dan untuk anak, jujur ya, untuk anak Tuhan hal yang kami nantikan, itu sebuah karunia Tuhan yang benar-benar kami damba-dambakan. Kami gak mau keputusan kami berdasarkan sesuatu yang impulsif. Atau FOMO gitu misalnya kayak. Harus punya anak nih, kok belum punya anak sih? Kayak banyak kan pasti kayak pertanyaan orang-orang. Kenapa sih ayo udah umur segini, kapan mau mulai lagi gitu. Sama kayak pertanyaan lu tadi, dan gak salah untuk pertanyaan itu. Bahkan gue mengerti banget karena secara social construct dibuild seperti itu kan. Kapan, maaf banget. Ini emang agak sensitif. Kapan nikah? Kapan punya anak? Umur 30 udah punya apa? Udah kerja di mana? Tabungan lu berapa? Itu kan jadi pertanyaan yang selalu ada di social construct kita gitu kan. Padahal sebenarnya setiap orang bekerja dengan pace-nya sendiri. Setiap orang punya waktunya sendiri. Setiap orang menentukan keberhasilannya sendiri. Apalagi udah surrender dan apalagi udah bener-bener melakukan A sampai Z. Kalau emang belum diizinin sama Tuhan, ya berarti memang belum. Dan kami berdua yakin banget saatnya, ketika nanti ada saatnya, itu adalah saat yang paling tepat. Tapi ini mumpung di sini sekalian, biar nggak ada pertanyaan-pertanyaan lagi di Instagram. Kalau di quotes gue akan pakai ini. Terus suka ditanya kan, lupa. Gara-gara kalau ditanya, kalau apakah kami berdua tetap akan bahagia kalaupun gue gak manifestasi ini, tapi selalu ada kalaupun dikaruniai anak, tidak dikaruniai anak biologis, gimana? Apakah kalian akan menggugat Tuhan? Apakah kalian akan menggugat satu sama lain? Justru menurut gue itu adalah hadiah terindah dalam hidup kami, karena memang itu rezeki kami. Itu part yang harus kami jalankan sebagai sepasang suami istri yang mungkin belum dikaruniai anak biologis, tapi masih punya banyak kesempatan untuk menjadi ayah dan ibu rohani atau quote-unquote teladan untuk banyak orang. Gue gak bilang diri gue sama Andrea suci, enggak, kami belajar banyak banget dari kesalahan. Dan gue pernah hidup di dalam dunia yang gelap. Cek di waktu yang episode pertama podcast. Udah banyak ya kegelapan-kegelapan yang gitu kan. Tapi kan lagi-lagi itu masalah perspektif. Kalau ternyata manusia itu bukan dinilai hebat ketika dia gak pernah melakukan kesalahan kan. Tapi ketika berapa kali melakukan kesalahan, kegagalan, dan bangkit dan menyadarinya bahwa, dan declare untuk gak mau ngulangin kesalahan dan kegagalan itu lagi. Betul. Dan gue ngerasa sama Andrea setiap kali kami jatuh, tenggelam, terpuruk, itu tuh yang ngangkat kami tuh bukan kami berdua sih, tapi emang itu udah Tuhan aja. Kalau hal besar lain kayak nyawa kami bisa di restore sama Tuhan, kayak nih gue kasih kesempatan kedua, kesempatan ketiga. Apalagi hal-hal lain gitu. Termasuk salah satunya anak. Dan kalau misalkan tadi ditanya kayak apakah memiliki anak menjadi salah satu faktor untuk ngebuat kita bahagia atau enggak? Kalau aku sendiri jujur
itu bukan menjadi faktor utama untuk menentukan kebahagiaan pernikahan kita. Kalau misalkan memang kita belum dikasih, ya memang belum waktunya Tuhan berarti kan. Dan apakah itu menjadikan kita kayak bikin kita ngerasa minder atau enggak? Aku rasa sih kita enggak mikir seperti itu, dan malah kita melihat banyaknya berkat yang kita dapat dari apa yang sudah kita lewatin sejauh ini, itu tuh besar banget. Banyak banget berkat yang aku dapat dan bisa bikin kita berdua bahagia. Gue belum punya ini dan gue gak punya itu. Wah banyak ternyata yang gue belum punya. Mungkin klise sih kalau ditanya apa sih rahasia lo bisa bahagia. Ya tunduk pada kebenaran, takut akan Tuhan. So ini banget tuh. Lah emang itu yang bikin, itu bener-bener kunci bahagia men. Karena itu we create our own luck. Kebayang gak? Gue gak pernah punya bayangan visual sama Andrea nganter ke atas altar untuk ngelihat anak gue dibaptis. Ya. Gue sama Andrea juga liat-liatan kayak ini beneran terjadi. Wow.